70 kali karena sudah menjadi amalan salah. Jika terjadi hujan dan petir, kita istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wa tas'a ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ila al-khair wa a'udzubillahi wa syarabihi wa qurbihi wa husnil khatimah ila al-maut. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi fid dharain amin. قال سيدي رضي الله عنه وينبغي للإنسان أن يعرض نفسه على بيت الخلاء في وقتين: وقت إرادة النوم ووقت الخروج من البيت. ولما طلب سيدي أحمد من سيدي الشيخ بن عدروس الإجازة في قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال له سيدي شيخ: ينبغي أن لا يتركها الإنسان ويجعلها وردا له حتى إذا دخل الخلاء.
wa kharajal kharij bi suhula bi qawliha bi qalbi. Faqala lahu Sayyidi Ahmad wirdi minha kulla yawmin mi'ata marrah. Wa haka Sayyidi anna rajulan a'ma bil hajrain yuqalu lahu bin Nu'man kana yasiru kulla yawmin ila bidun wa ya'ti lahu bi mas'alah wahidah min al-ilmi faqad yarji. Wa ma bainal baldataini nahwa 4 sa'at fa kharaja dhata yawmin wa ma'ahu bintuhu taqudu. Falamma kana fi asna'i tariq arada qada al-haja fa jalas fa qala lahu bintu isbir qalilan hatta atukul arda kay la yusibaka marjas. Falamma qada hajatahu qala li binti rijai bina fa qalat lahu lima tarji fa qala inni bi kulli yawmin astafidu mas'alatan min bidun wa inni istafattuha al-yawma minki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, insya Allah berkumpulnya kita dengan para orang-orang tua kita, para habaib di rumah yang penuh keberkahan ini untuk mendengar daripada untaian kalimat salaf menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan kita dari semua mara bahaya, musibah, bencana dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang telah kita bahas pada waktu sebelumnya berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari amalan-amalan yang salaf lakukan berkenaan dengan hal-hal terkait dari bab-bab fikih. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang bagaimana salaf memiliki ilmu yang luas. Karena kitab ini, kitab Tadhkirun Nas, ini adalah cuplikan daripada hal-hal yang menjadi khilaf antara ulama madhab, bukan cuma dalam madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi ada hal-hal yang di dalam madhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan, akan tetapi di dalam madhab yang lain itu dibolehkan. Nah, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya tentang kotoran daripada hewan yang dimakan dagingnya. Pada dasarnya kotoran hewan semuanya ya najis. Mau itu kotoran manusia, hewan yang dimakan pun dagingnya itu adalah najis. Ini pendapat kita Imam Syafi'i. Tidak terkecuali hewan yang dimakan dagingnya seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran unta dan seterusnya. Akan tetapi di mazhab yang lain bahwasannya kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu suci karena beberapa dalil. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekelompok orang yang datang ke Madinah disebut sebagai Al-Uraniyin, yang mereka itu terkena daripada satu penyakit menular yang ada di pinggiran Madinah, wabah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum daripada kencing onta. Jadi mereka anggap kencing onta ini dijadikan oleh Nabi sebagai obat bagi mereka, dan itu menunjukkan bahwasanya kencing onta ini suci. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengizinkan sahabat untuk sholat di marabidil ghanam, di tempat tidurnya kambing, jadi kandang gitu. Tapi tidak Nabi izinkan itu di kandang onta, ya. Itu ada pembahasan yang lain. Karena sebabnya itu bukan karena najisnya, tapi karena setan itu lebih suka tinggal di kandang onta daripada di kandang kambing. Olehnya para nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul, mereka itu mengembala kambing, tidak mengembala hewan yang lain. Ada hikmah di situ. Itu pembahasannya
Ada dalam bab fikih dan rahasia-rahasianya. Jadi intinya begini. Di dalam syariat Islam, supaya kita bisa sedikit memahami bahwasannya najis itu adalah wasfun yaqumu bil mahal yamna'u sihhati shalah haitsu lam yuraqib. Ya, jadi yang disebut najis itu secara bahasa yang pertama adalah kullu mustaqdar, semua yang menjijikkan. Yang menjijikkan itu disebut najis. Itu jelas. Kemudian juga semua yang diharamkan untuk dimakan itu najis. Yang pertama karena membahayakan, seperti racun. Ini disebut najis. Ya. Ini haram dimakan secara bahasa ya. Kemudian najis yang diharamkan karena menjijikkan untuk dimakan, walaupun itu suci, seperti ludah misalnya, atau misalnya ingus, ini atau mani, suci, akan tetapi diharamkan untuk dimakan karena menjijikkan. Ini secara bahasa. Kemudian secara syariat, najis ini adalah beberapa hal yang jika ada di tempat atau di badan kita, maka kita dilarang untuk melakukan ibadah sebelum hal itu dibersihkan, kecuali darurat. Ketika orang tidak memiliki pakaian yang untuk sholat kecuali najis, itu ada lagi, ya udah sholat dulu, nanti digosok. Jadi semua hal yang disebutkan oleh syariat, yang mana hal itu jika terkena badan kita, atau masuk di dalam air, atau ada di tempat sholat walaupun tidak di badan kita, maka tidak boleh kita sholat. Dan itu ada beberapa hal. Rinciannya adalah yang pertama adalah al-muskir, yang memabukkan. Ya, asalnya daripada kurma atau anggur. Ya. Yang memabukkan, yang memang dibuat dari kurma, perasan kurma dan perasan anggur. Jika dia sudah menjadi khamr, memabukkan, maka najis. Dalam kondisi dia itu ma'id, dalam kondisi dia itu cair. Begitu juga kalau dalam kondisi padat, kalau memang itu dari khamr, yang dari kurma dan dari anggur. Kemudian yang memabukkan lain, yang bukan dari dua bahan tersebut, seperti morfin, seperti ganja, maka jika dia itu padat, ya bentuknya itu seperti serbuk, maka tidak najis. Kecuali kalau dia menjadi cair, itu najis. Ini najis. Kemudian khinzir, babi, kemudian anjing, itu semua yang tersentuh atau kita disentuh oleh dia dalam keadaan basah, salah satu atau keduanya. Kulit anjing atau kulit babi sekalipun, kalau kita sentuh tangan kita kering dan dia kering, maka tidak najis. Akan tetapi umumnya jika terkena daripada ludah anjing, maka najis. Dalam hadis Nabi SAW, bahwasannya idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum, ya, maka faghsilu bil ma'i ihdahuna biturab au ulahuna biturab au ihdahuna bil batha, dalam riwayat yang lain. Jadi anjing itu air liurnya dianggap najis karena air jika diminum dari anjing itu ada jilatan daripada air liur anjing, maka airnya suruh buang, kemudian najis hukumnya. Dan khinzir lebih daripada anjing. Jadi ulama mengatakan anjing dan babi dan yang terkait dengan keduanya atau keturunan silang keduanya. Jadi kalau dibayangkan anjing misalnya disilang dengan kambing misalnya, maka anjing itu anaknya, ya, walaupun dia itu dinikahkan dengan hewan yang suci, maka dia ikut najis. Kemudian darah ini najis. Darah itu najis.
dan tidak dimaafkan kecuali sedikit saja. Darah itu dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan di air, tapi dimaafkan di pakaian sedikit. Jadi ada 4 najis. Itu yang pertama dimaafkan di air, dimaafkan di pakaian. Itu jika tidak terlihat mata, kecil sekali, percikan najis. Ya, Imam Romli mengatakan walaupun dari beran najis anjing dan babi, sedikit cipratan jika masuk ke air atau kena pakaian kita, walaupun terpencar tapi tidak kelihatan, udah dimaafin di air atau di pakaian. Yang kedua, najis yang tidak dimaafkan di air, dimaafkan di pakaian. Itu seperti darah sedikit. Darah sedikit, ukuran sedikit banyak itu bil uruf. Dilihat oleh ulama. Jadi ada yang mengatakan seuang dirham. Ada yang mengatakan seperti kepala kuku jempol. Sedikit sekali. Jika itu najis dan tidak dikondisikan, ya. Bukan darah ditaruh di pakaian, itu dikondisikan. Tapi jika kita terkena najis darah, karena mungkin kita luka, ada darah sedikit, maka dimaafkan di pakaian. Sebagaimana seorang sahabat ketika dia menjaga Rasul dengan pasukan, maka dia dipanah dari kejauhan, dalam keadaan dia sholat, maka dia tidak memutus sholatnya. Dia melanjutkan sholatnya, padahal dia terkena panah dan ada cipratan darah. Kata ulama, cipratan darah itu sedikit, makanya dia tidak putuskan sholatnya. Karena bukan dari perbuatan dia. Tapi kalau diambil darah, walaupun sedikit, sengaja, nggak bisa ya. Nah, begitu juga darah ini, kalau terciprat di air, walaupun sedikit, najis. Karena dalam kaidah kita, jika air sedikit, kurang daripada 200 liter, jika terkena najis, ya, walaupun tidak merubah air itu, maka air itu sudah ikut najis. Kemudian tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Yang tadi dimaafkan di pakaian darah sedikit, tidak dimaafkan di air. Ada najis dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Itu najis daripada bangkai hewan yang tidak ada darahnya mengalir, seperti lalat, seperti cicak. Jika masuk ke air, maka ya sudah, air itu walaupun sedikit, ini pembicaraan air sedikit, kurang 200 liter. Maka air itu dimaafkan. Ya, disebut bahwasanya najis yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, lihat seperti cicak, kemudian seperti lalat, kemudian seperti itu yang di kamar mandi itu, kecoa. Itu jika ada bangkainya di air, maka air itu suci. Tapi tidak dimaafkan di pakaian ketika sholat. Jadi kalau kita sholat misalnya, setelah kita salam, ternyata kita temukan ada di pakaian kita itu bangkai lalat misalnya, atau bangkai nyamuk, atau bangkai hewan apapun, nggak dimaafkan di dalam sholat. Kalau wajib kita kalau. Kemudian yang keempat, najis yang tidak dimaafkan, tidak di air, tidak juga di pakaian, yaitu semua najis yang tadi disebut. Ya, cairan daripada khamar, kemudian daripada bangkai hewan, kemudian daripada darah, kemudian daripada nanah, kemudian daripada muntah, itu adalah bil'ad. Kemudian itu kecuali yang dimaafkan, seperti susu dari hewan yang diminum, ya, yang dimakan dagingnya, susunya itu suci. Begitu juga susu daripada manusia, laki perempuan, itu suci. Ini pendapat kita, Imam Syafi'i. Kemudian juga najis yang umum itu semua yang keluar daripada 2 lubang kehormatan, kemaluan, ya. Jadi artinya semua yang keluar itu najis. Mau dari manusia, mau dari hewan yang dimakan dagingnya, mau hewan tidak dimakan dagingnya, ya, seperti najisnya hewan kucing misalnya, kotoran apapun lah, semua kotoran itu najis. Termasuk hewan yang dimakan. Ini secara umum yang kita pakai dan ini yang difatwakan. Semua najis yang keluar dari 2 tempat kotoran itu semuanya najis kecuali mani. Ya, yang keluar dari manusia itu 3. Yang pertama najis qat'an. Enggak ada khilaf, ijma. Itu kotoran yang keluar dari
kencing dan kotoran, ya, dari lubang belakang. Itu semuanya najis, ijma'. Yang kedua, suci menurut sebagian besar ulama, yaitu mani. Karena Al-Quran berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan mani itu najis. Makanya di mazhab Abu Hanifah, kalau ada jenazah nggak boleh masuk ke masjid, harus di luar. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Makanya di Makkah itu diharam kalau ada jenazah itu di belakang ditaruh. Nggak masalah, tetap jenazah hadir, walaupun jenazah nggak di depan. Ya, sunnahnya aja itu jenazah di depan ketika disolati. Tetapi kalau disolati jenazah di belakang, imamnya di depannya nggak ada masalah, sah aja. Begitu juga sholat gaib, jenazahnya di Surabaya, orangnya di Jakarta, ya sah aja, nggak ada masalah. Ada khilaf, karena mani itu dianggap najis oleh Abu Hanifah. Kemudian yang suci, ijma', seperti air mata, ini keluar dari tubuh manusia, air mata, kemudian keringat, nah ini suci bil ijma'. Ya, ini jadi 3 bagian. Yang pertama najis bil ijma', ya, kotoran kencing, kotoran daripada kotoran. Kemudian yang ada khilaf dan yang terpilih adalah itu suci. Jadi kalau mani dianggap suci, sudah jelas susu pun suci. Karena mani ini aslinya ada manusia, termasuk mani, termasuk segumpal darah yang keluar dari rahim perempuan, walaupun belum jadi janin, itu suci. Karena semuanya itu dari mani, ya, yang berproses. Kemudian mani ini asli, kemudian susu itu adalah yang menjadi asupan si bayi untuk manusia ini tumbuh. Itu pun suci. Itu menurut kita Imam Syafi'i. Tetapi susu daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Jelas itu. Susu daripada kucing, susu daripada keledai, susu daripada semua hewan itu najis. Nah, kemudian berkenaan dengan bab yang dibahas kemarin tentang kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Ini kalau di Hadramaut air susah, ya, di Hijaz, di tanah Arab lah keseluruhan, air susah. Kemudian hewan-hewan ini sudah banyak diternak, berkeliaran. Dan tentunya menurut mereka para ulama dari sekian dalil bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya, ya, yang kehidupan mereka itu bercampur dengan manusia, ini dianggap suci. Dianggap suci. Ini mazhab 3 begitu menganggapnya. Maliki, Hanafi, Hambali dianggap kotoran hewan yang dimakan itu suci. Jadi kalau kena air, selama tidak merubah air, tidak berubah itu warna air, tidak berubah rasanya, dan malah ta'ufuhun nafs. Ya, beliau Ahmad mengatakan, ada mazhab yang mengatakan selama orang itu mau wudhu dari situ, ya silahkan, walaupun berubah. Ada pendapat, tetapi lemah sekali. Jadi artinya kalau air berubah, sudah nggak bisa dipakai, walaupun kotoran itu dari hewan yang dimakan. Jadi berkenaan dengan itu, beliau fatwakan di Hadramaut dalam kondisi tertentu, orang musafir, air sedikit, terkena kotoran hewan itu, kotoran onta, ya, atau kotoran daripada kambing misalnya, ya umumnya onta lah yang menjadi. Kalau keledai tidak, keledai najis, nggak masuk bab ini, karena dagingnya nggak dimakan. Kecuali himar wahsi, ya, kecuali keledai yang liar. Ada khilaf di antara ulama. Yang diharamkan Nabi itu himarul ahli, keledai yang sudah hidup bersama masyarakat, ya, untuk angkat berat, untuk angkat barang, untuk jadi kendaraan. Tapi kalau keledai itu skalanya nggak jauh. Tapi kalau skala jauh itu adalah onta. Jadi kotoran onta ini suci jika kena air, tapi tidak merubah air itu. Tapi kalau itu air sudah berubah, warnanya keruh, maka nggak bisa. Jadi umumnya air itu terkena kotoran ya sudah sedikit aja. Nah, dalam bab ini dimaafkan. Dan ini pendapat tidak difatwakan secara umum, tetapi boleh diamalkan pihak kinasi. Ya, orang itu jika tahu madzhabul ulama, perbedaan ulama di dalam memahami nas,
Setiap pendapat ulama itu yang membawa kemudahan bagi kita, boleh kita pakai fi amal nafsi, untuk amal diri kita sendiri. Boleh. Ya, wa jaza taqlidun fi ghairi arba'ah, ya fi haqqin nafsi wa fi hadasa. Bahkan khilaf ulama di luar mazhab 4 kalau kita dapatkan boleh kita pakai untuk diri kita. Contohnya, Habib Ahmad ini di Hadramaut memfatwakan bahwasannya bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan budak secara tidak sengaja, perempuan dan laki-laki, tidak membatalkan wudu. Karena air di sana susah. Lah orang-orang awam itu kalau disuruh wudu dia bersentuhan sementara rumahnya kecil, naik tangga, bersenggolan terus, nggak sholat mereka akhirnya. Air sholat susah, ya. Tapi sekali lagi ini nggak bisa kita pakai di sini. Di sini nggak ada kotoran berkeliaran, kotoran ayam, kotoran hewan itu nggak ada di sini, nggak berkeliaran. Seandainya ada, ya silahkan aja dipakai Mas Habib. Kalau memang dibutuhkan, orang punya peternakan di kampung sana, bersentuhan dengan najis itu. Ya, maka sekali lagi jika terkena air itu sekali lagi jika air itu kemasukan kotoran, ya udah. Ini madhab ada, bahkan itu pendapat sebagian ulama Imam Syafi'i, tetapi tidak difatwakan. Jadi boleh diamalkan untuk pribadi. Begitu juga jika misalnya orang rumahnya kecil, rumahnya sempit, anaknya, ya, rumahnya sempit, anaknya banyak, dia setiap saat berpapasan dengan istrinya misalnya. Terus dia itu ada sakit, ya itu boleh dipakai. Jadi ketika bersentuhan dengan istri tidak batal, tetapi sekali lagi dalam kondisi tertentu darurat. Artinya di sini kita air melimpah, alhamdulillah, ya kotoran-kotoran itu tidak ada di sekitar kita. Nah, maka umumnya semua kotoran dari hewan apapun, termasuk hewan yang dimakan dagingnya, termasuk kotoran daripada ikan sekalipun, ya, kotorannya itu najis. Ya, jadi kita perlu pahami itu. Jadi yang menjadi perbedaan ini adalah kotoran hewan yang dimakan dagingnya, termasuk burung yang dimakan, termasuk hewan-hewan ternak, termasuk ikan. Itu ya yang muktamad yang difatwakan najis. Akan tetapi pendapat daripada ulama tiga mazhab di luar Syafi'i dan termasuk pendapat di mazhab Imam Syafi'i itu suci. Nah ini yang beliau ajarkan Habib Ahmad ini. Jadi dipermudah supaya orang ini beribadah itu tidak was-was. Begitu juga dimaafkan najis yang ada di jalan. Al-mutayakkin najasatu. Kalau kita lihat di jalan ada percikan air, walaupun itu yakin najis, itu dimaafkan oleh syariat. Nggak perlu kita was-was. Karena memang itu sudah dianggap tidak mungkin kita itu menjauhi jalan itu. Ya karena bisa berbahaya buat kita juga. Kita berjalan ke arah kiri, ke arah kanan, kalau itu jalan nggak aman, lubang atau apapun, ya itu dimaafkan. Itu apa? Dimaafkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti di Mekah itu. Dulu itu kotoran-kotoran burung-burung itu, yang di sekitar haram itu dimaafkan. Dan sebelumnya diceritakan, Sayyidina Zaid Dahlan ketika akan masuk ke Masjidil Haram, sholat subuh, kemudian ada anjing yang menggigit pakaian beliau, nah, beliau imam. Nah, kalau beliau ikuti mazhab Syafi'i ini air liur anjing ini najis, jelas mughalladhah lagi. Wajib dibasuh, wajib dengan tanah salah satunya. Afdolnya yang pertama tanah itu. Dalam kondisi beliau imam, waktu sudah sempit dari rumahnya ke Masjidil Haram. Nah, dalam bab itu beliau bertaklid ke mazhab Imam Malik yang mengatakan air liur anjing ini ya bukan najis. Ada khilaf. Maka kata Al-Habib Ahmad bin Hasan, man ittasa'at ma'rifatuh ittasa'a mashhuduh, wa man ittasa'a mashhuduhu ittasa'at syuhuduh, wa man ittasa'at syuhuduhu ittasa'a madaduh. Orang itu kalau memiliki ilmu yang luas, maka dia itu akan sedikit ingkar kepada orang lain. Ya, karena syariat ini luas, syariat Islam ini kafatan linnas dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Dan syariat ini akan sampai mabalaghal lailu wan nahar, akan sampai di mana tersentuh matahari dan tersentuh daripada gelapnya malam. Siang dan malam di mana menyentuh, maka pasti akan masuk agama Nabi di tempat itu. Jadi agama Nabi ini luas bagi manusia dengan multi adat, dengan multi kondisi ya, berbeda-beda. Makanya Al-Qur'an itu tidak ditafsirkan oleh Nabi ya.
kecuali beberapa ayat. Penafsiran Nabi itu ya tidak melebar seperti ulama tafsir. Karena jika Al-Quran ditafsirkan Nabi per huruf per ayat, maka tidak ada satupun ulama yang berani menafsirkan Al-Quran setelah Rasulullah. Tidak ada lagi yang berani. Nabi sudah seperti hukum paten begitu. Enggak. Tetapi Al-Quran ini memang sebagai hidangan ilahi yang bisa ulama gali ilmunya sampai hari kiamat. Makanya setiap zaman muncul tafsir dengan pembahasan yang tidak ditemukan sebelumnya. Terus itu. Ilmunya, mukjizatnya tidak berhenti. Dan itu semua diambil daripada Al-Quran pemahamannya. Nah, kemudian beliau di sini menceritakan tempat najis itu umumnya di kamar mandi. Maka kamar mandi ini adalah tempat setan. Sebelum kita masuk kamar mandi, kita disunahkan doa dengan doa Nabawi yang masyhur, yang sahih, riwayat bahkan 7 ulama hadis termasuk Bukhari Muslim, 7 musnad semua meriwayatkan hadis. Hadis itu adalah riwayat Anas bahwasanya kana idza arada an yadkhulal khala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi itu setiap kali akan masuk kamar mandi, yang pertama ada beberapa adab. Yang pertama, Rasulullah SAW berhenti sebelum masuk kamar mandi. Karena kamar mandi Nabi itu antara kamar Aisyah dan kamar Fatimah. Ya. Jadi kalau kita menghadap di Raudhah Nabi itu sebelah kirinya itu yang menjadi makam Nabi sekarang, Raudhah itu mihrab Nabi, ma baina mimbari, mimbar Nabi, mimbar ya maksudnya, mimbar dan mihrab di zaman Nabi. Tapi kalau mihrab sekarang udah di depan sana karena perluasan. Jadi antara Raudhah ya antara makam Nabi Hujrah dan mimbar Nabi, di situ mihrabnya juga dulu, itu Raudhah min Riyadil Jannah. Itu adalah tempat yang akan dibawa ke surga nanti. Dan doa mustajab di situ. Jadi rumah Nabi itu sebelah kiri mimbar. Itu yang Nabi makamnya sekarang itu adalah kamar Aisyah. Dan kamar mandi Rasulullah itu disebut sebagai kani. Ya. Itu sebab Baitul Khala. Tempat menyepi. Orang Arab ini akhlak jika menyebutkan sesuatu. Disebut sebagai kani, tempat untuk melindungi diri. Atau disebut sebagai Baitul Khala, tempat menyendiri. Jadi orang menyendiri itu ya umumnya yang terulang ya apa? Ya buang hajat. Makanya orang itu harus adab juga kalau mau ke kamar mandi, ke air. Bukannya maaf mau kencing nih. Waira, ini menunjukkan apa sesuatu adab yang tidak tepat. Maka di dalam hadis Nabi katakan fal yastatik, ya disebut sebagai sesuatu yang membuat kita itu nyaman, membersihkan diri kita, membersihkan dengan air itu izalah, atau membersihkan dengan batu namanya takhfif, ya meringankan najis, semuanya boleh. Jadi syariat itu luas, tidak kaku, dan lebih kepada adab, lebih kepada apa? Kepada adab. Di dalam kita menyampaikan sesuatu, di dalam kita berkata-kata, itu adab. Imam Syafi'i mengatakan ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Ya, jadi ibarat orang itu Imam Syafi'i, beliau mengatakan saya belajar adab 15 tahun. Adab. Bagaimana? Karena beliau ini Allah persiapkan akan menjadi mujtahid. Ketika beliau datang ke Imam Malik, kata Imam Malik, engkau ini belajar buat siapa? Buat dirimu, fadzaka syahrun aw syahrain. Kalau engkau belajar buat dirimu pribadi, ilmu Islam ini mudah, simpel sekali. Berkenaan setelah kita balik, berkenaan dengan istinja, membersihkan diri kita, dia dari najis ataupun hadas kecil, hadas besar, diangkat, dibersihkan, diangkat hadasnya atau dibersihkan najisnya. Yang kedua berkenaan dengan cara wudu dan cara mandi janabah. Kemudian masuk ke dalam sholat. Ini terulang setiap hari. Kemudian Islam ini kewajibannya datang ketika orang itu memang membutuhkan. Seperti kita sekarang ini. Yang wajib terulang setiap hari ya 3 itu. Berkenaan dengan urusan kamar mandi, dan cara wudu, mandi janabah dan sholat. Kemudian Ramadan datang sekali. Kapan wajibnya kita belajar? Di akhir bulan Sya'ban. Begitu akan masuk Ramadan, wajib semua umat Islam belajar tentang bagaimana berpuasa yang benar. Simple.
Sebagaimana kewajibannya setahun sekali, ilmunya pun setahun sekali. Oh, bukan sekarang wajibnya belajar, Ramadan masih berapa bulan ke depan. Begitu juga zakat. Zakat itu wajib bagi orang yang akan berniaga, wajib belajar tata cara jual beli sehingga tidak terjebak di dalam hiyal, ya, akal-akalan, memanipulasi, kemudian masuk ke dalam transaksi yang haram. Nggak boleh. Wajib belajar. Kemudian ketika sudah dia belajar dan dia berniaga, baru pada saat itu dia belajar tentang zakat. Ya sudah, tinggal tanya kepada ulama, pekerjaan jenisnya apa, kemudian zakatnya yang dikeluarkan berapa. Jadi itu sifatnya setahun sekali. Sembel itu. Kemudian kewajiban yang seumur hidup sekali, berkenaan dengan haji. Kapan dipelajari haji? Bagi umum muslimin ya, jika kebutuhan pribadi. Maka begitu dia akan berangkat haji, wajib belajar ilmunya. Dan sekarang sudah tercover semua sebelum haji, di training dan seterusnya. Kemudian berkenaan dengan bab waris. Ketika ada yang meninggal, ya sudah, orang nggak wajib belajar ilmunya, tinggal panggil ulama, ambil fatwa, selesai. Mudah kan agama? Jadi nggak ada yang susah. Jadi kata Imam Malik, kau belajar untuk dirimu sendiri, sebulan selesai, rapi semuanya. Maka dulu ulama mengatakan salaf, ya sebulan itu kelamaan. Kalau cuma belajar yang kita sebutkan tadi itu, usbu, seminggu selesai. Tetapi kan rata-rata orang ini hati-hati dengan ibadah yang kita pelajari ketika kita masih kanak-kanak. Cara sholat kita, yang lebih kepada kita itu merekam. Sholat guru, sholat orang tua kita. Tetapi setelah kita balik, setelah kita dewasa, maka sholat itu adalah ubudiyah. Bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, al-mabdu'a bitakbir, al-muqtadama bitaslim. Salat yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Itu wajib harus dikerjakan sesuai dengan syariat karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Enggak cukup salat itu sebagai gambar ketika orang itu, bahkan wajib juga. Orang wajib memahami arti apa yang dia baca di dalam salat. Gak boleh dia cuma hafal-hafal. Ini juga perlu diperhatikan. Ketika orang sholat itu munajat antara kita dengan Allah. Nah kalau kita berkata-kata, kita sudah hafal Fatihahnya, kita sudah hafal doa-doanya, tetapi kita gak paham artinya. Terus penghambaan kita kepada Allah ini apa? Itu dibahas oleh ulama. Maka wajib, karena dalam riwayat Nabi katakan orang sholat itu akan dicatat pahalanya tergantung hudurnya dia di dalam sholat. Ya. Apa yang dia pahami. Makanya sholat jamaah itu adalah sholat yang penuh barokah. Karena sholat jamaah itu adalah himpunan khusyuk yang terbencar. Kan gak mungkin juga orang itu khusyuk dari awal takbir sampai akhir salam, itu berat. Itu maghamul auliya katanya. Tetapi minimal umat, begitu dia sholat, dia harus hadir ketika dia takbiratul ihram. Niat. Ya, niat, ta'yin. Sholat ini sholat apa? Kemudian fardiyahnya sudah itu. Al-qasdu, niat, ta'yin, sholat, dan fardiyah. Jumlah rakaat sunnah. Mustaqbilal qiblah sunnah. Lillahi ta'ala pun sunnah. Yang wajib itu niat, al-qasd. Ya, idza qumtum ila sholat. Kalau kalian itu akan beranjak berdiri sholat. Beranjak itu niat. Ai aradtum iqamatas sholat. Jadi itu dalilnya wajibnya niat. Niat. Terus mentakyin sholat. Ini sholat duhur atau asar. Ya sudah duhur. Usolli duhur. Ya. Fardhon. Allahu Akbar sah. Karena sudah ada itu 3. Karena duhur ya sudah pasti otomatis 4. Gak mungkin duhur itu 2. Iya kan? Gak mungkin duhur itu jadi 3 rakaat. Itu 3 rakaat punya maghrib. Duhur gak mungkin jadi 2. Kecuali kita musafir, otomatis sudah diizinkan. Tapi niat qashar wajib. Jadi mudah. Tetapi kalau kita mau sempurnakan yaitu usolli, ya, fardhu duhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblata adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat sunnah yang wajib ta'yin, dan itu aja udah. Qasd wa ta'yin. Niat dan sholat sunnah selesai. Karena bukan fardu.
Ini ada cerita, Al-Habib Ahmad menceritakan orang itu harus menghindari was-was di dalam ibadah semaksimal mungkin. Karena agama ini realnya jelas, nggak boleh was-was. Jadi kalau kita itu dari jalan terkena cipratan air, makruh, jelas. Kecuali kalau kita lihat itu najis, ya, dan kita memang jalan di jalan itu beda, itu sengaja namanya. Ingat ya, di dalam syariat semua yang disengaja tidak dimaafkan. Darah jika terkena pakaian kita tanpa sengaja dimaafkan. Hewan yang tidak ada darahnya seperti cicak, seperti lalat, nyamuk yang masuk ke air, ya, jika masuk sendiri dimaafkan. Kecuali jika dikondisikan. Kita ambil lalat dari luar, terus kita masukkan ke air. Ini sengaja, itu nggak dimaafkan. Nggak dimaafkan. Begitu juga air yang terlewati lumut dan airnya berubah menjadi warna hijau, itu dimaafkan. Yang fi maqarrihi wa mamarrihi, yang jalur air yang secara normal, walaupun berubah warnanya dan kita mau wudu, boleh, suci. Berubah warnanya tapi dia alami, natural ya. Kecuali kalau kita kondisikan, lumutnya kita ambil, lumutnya kita kita kucek, kita masukkan air, berubah, nggak dimaafkan. Ya, itu tohir ghairu mutahhir. Suci airnya tapi tidak bisa mensucikan. Ini ada cerita Habib Ahmad, beliau mengatakan orang itu ketika akan masuk kamar mandi mengerjakan adab-adab nabawi, tadi kita sebut baca doa itu minimalnya pakai alas kaki, kemudian pakai alas kepala. Karena pakai alas kepala itu sunnah di kamar mandi. Yang pertama adalah menunjukkan rasa malu kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita itu bisa menjadi aman dari gangguan jin. Ya, itu yang disebutkan di dalam kitab. Kalau pakai alas kaki untuk menghindari najis. Untuk menghindari najis. Dan kondisi kita di kamar mandi itu empat kondisi. Karena kita disunahkan duduk ketika buang hajat. Ya. Kalau buang air besar, maaf sudah pasti duduk ya. Ini kencing. Gak ada satupun riwayat, kecuali satu riwayat, itu pun mutanazaun, masih diperdebatkan tentang posisi kencing Nabi. Umumnya Nabi itu kencing duduk, gak pernah berdiri. Kecuali satu kali pernah disaksikan, itu pun bukan dari dekat, cuma perkiraan sahabat. Karena Nabi itu kelihatan tinggi. Bisa jadi tempat itu memang tanah digundukan, jadi ada bangunan yang sudah sibaratu qaumi, jadi bangunan yang sudah runtuhan itu. Nabi masuk ke situ karena memang wajib menghindar dari orang di tempat yang sepi. Itu pun satu masih dalam perdebatan ulama. Tapi Siti Aisyah istri Nabi menolak keras kalau disebut Nabi pernah kencing berdiri. Jadi Nabi itu selalu kencing duduk. Makanya Nabi itu manusia paling sehat. Gak ada riwayat apapun Nabi itu sakit macam-macam, gak ada. Gak pernah Nabi sakit perut, cari riwayatnya pun satu pun gak ada. Nabi buang-buang air misalnya, ya, atau Nabi kena penyakit kulit, atau Nabi kena penyakit, gak ada. Satu pun riwayat tidak ada. Nabi itu manusia paling sehat. Bahkan sakit Nabi itu banyak kepada panas, ya, sakit kepala itu lithiqalil wahyi, karena beratnya wahyu. Bahkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan bengkaknya kaki Nabi di dalam sholat bukan karena turun qiyam, bukan karena lamanya Nabi qiyam, karena banyaknya rakaat Nabi, karena banyak ulama, banyak yang lebih daripada Nabi jumlah rakaatnya, seperti Ali Zainal Abidin pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Ya, gak ada satu riwayat pun beliau kakinya bengkak. Akan tetapi bengkak kaki Nabi itu karena beratnya wahyu. Itu qalil wahyu. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahyu itu turun kepada Nabi. Kalau turun kepada gunung, ya, lau anzalna hadzal qur'ana la jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaffian. Gunung enggak mampu menahan itu. Tapi Nabi mampu menahan Al-Qur'an semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bengkaknya karena itu. Dan sakit Nabi itu ketika datang wahyu, sakit kepala yang hebat dan berkeringat dingin. Yaitu rata-rata sakit Nabi. Tapi sakit-sakit yang model-model
yang macam-macam, ya nggak ada, nggak ada satu riwayat itu. Karena manusia paling sehat itu Nabi, termasuk kencing cara duduk, ya dengan posisi tertentu. Dan di kamar mandi itu ada empat lokasi, kondisi. Yang pertama kita wajib, ya kencing duduk jika kamar mandi itu dari keramik padat atau semen. Nggak boleh kita kencing berdiri karena pasti terciprat. Dalam kondisi itu wajib duduk untuk menghindari cipratan air. Yang kedua, boleh berdiri, boleh duduk. Ya, kita tidak katakan haram kencing berdiri, tapi bukan sunnah Nabi. Kalau gembur tanahnya, tanah itu gembur, menyerap air, nggak ada cipratan. Atau kita kencing di air, menggenang. Ya, kita kencing di atasnya atau kita berdiri atau di tempat yang gembur, maka aman daripada cipratan. Boleh dua-duanya. Tapi kalau kamar mandi padat seperti kamar mandi kita, nggak boleh kita kencing berdiri, nggak boleh sama sekali. Jadi orang biasanya udah biasa kencing berdiri, kencing di WC-nya. Ya, itu aman, karena aman dari cipratan. Tapi kalau di padat seperti keramik, nah itu haram berdiri karena pasti ada cipratan, wajib duduk. Yang kedua, boleh berdiri boleh duduk di tanah gembur itu tadi. Yang ketiga, tidak boleh kedua-duanya. Tempat keramik najis, berdiri nggak boleh, kencing nggak boleh, duduk nggak boleh karena najis dua-duanya. Ya, kita duduk kena najis, berdiri apalagi terciprat. Jadi kalau najis, maka sunnah itu ketika kita kencing setelah selesai hajat, kita nggak cebok di situ, kita mundur. Kita mundur sedikit. Supaya apa? Supaya air yang kita jadikan cebok kita itu, yang kita guyur itu nggak jatuh tepat di najis. Paham ya? Jadi kalau seandainya kita itu kencing duduk di tempat padat, maka usahakan mundur sedikit untuk menghindari percikan air. Mundur aman karena belakang kita sudah pasti suci gitu. Atau siram dulu sebelumnya. Ya. Itu kondisi. Dan boleh kedua-duanya, duduk, berdiri, tadi itu tempat yang gembur. Kemudian beliau ini menceritakan kalau orang itu masuk kamar mandi, baiknya dilakukan untuk dua hal. Walaupun nggak kebelet ini, kata beliau, coba kita bawa diri kita ke kamar mandi dulu untuk dua kondisi. Yang pertama adalah iradatun naum, ketika mau tidur, kamar mandi. Yang kedua, ketika akan keluar rumah. Keluar rumah, kamar mandi dulu. Walaupun kita saat itu kencing masih belum terlalu, coba kamar mandi. Jadi lebih aman. Kita keluar, duduk, acara apa segala macam itu udah enggak terganggu. Atau ketika kita akan tidur, kita kencing dulu. Ya, kata beliau begitu. Wa waqtul khuruj minal bait, ketika mau keluar rumah. Kemudian beliau Habib Ahmad datang kepada Habib Syekh bin Idrus al-Idrus. Habib Syekh ini imam ulama dari putra beliau itu ada Habib Idrus, Habib Abdul Bari, Habib Syekh. Ini semuanya ulama-ulama besar. Ada satu Muhammad, itu semuanya satu zaman dengan Habib Ahmad bin Hasan, satu zaman dengan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Habib Syekh ini ayah beliau ulama besar. Habib Ahmad datang ke beliau minta ijazah. Di dalam firman Allah, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Maka Habib Syekh mengatakan, orang yang mendengar kalimat ini, Masya Allah la quwwata illa billah, jangan ditinggalkan. Karena kalimat ini artinya Masya Allah. Ya, apapun yang menjadi kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita mengerjakan ketaatan kecuali semuanya itu billah, dengan
Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah la quwata illa billah. Jadikan rutinan. Karena sebagian ulama salaf seperti Habib Syekh ini itu merutinkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Karena akan ada imdad minal ghaib. Akan ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala ke tubuh dan ruh kita. Jasad kita itu dan ruh kita itu akan mendapatkan energi positif dari kalimat ini. Ini kalimat luar biasa. Menjauhkan penyakit, menjauhkan gangguan jin, menjauhkan musibah. Kalimat mubarakah. An la yatrukahal insan. Ketika mendengar ini, jangan ditinggalkan wahai Ahmad. Habib Syekh ini mengatakan kepada Ahmad. Ini kalimat jangan ditinggalkan. Masya Allah la quwwata illa billah. Jadikan wiridan. Apalagi ketika dia mau masuk kamar mandi, wiridkan di hati dia. Bagaimana wiridkan di hati dia? Artinya orang masuk kamar mandi itu harus lepas dari semua bentuk zikir lisan. Nabi itu alaihi salatu wasallam ketika masuk kamar mandi doanya tadi itu. Ya, bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dulu baru a'udzubillah. Beda dengan Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau Quran itu diada dulu baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim. Apa gunanya? Gunanya ketika kita akan membaca Al-Qur'an ini, setan itu harus ditinggalkan dulu. Makanya semua potensi gangguan itu harus kita hindari. Karena setannya banyak orang baca Quran itu. Contohnya HP. Kalau kita mau ngaji, HP kita mati dulu. Nggak bakalan lama, 2 ayat kering, 2 ayat SMS. Dan bukan adab. Ketika kita baca Al-Quran, kita putus itu ayat. Jangan. Kita kalau baca Al-Quran, kasih waktu 10 menit. Misalnya kita wiridan Al-Quran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu memerintahkan putra-putranya dan murid-muridnya nggak kurang daripada 1 juz Al-Quran tiap hari. 30 hari harus khatam. Karena beliau katakan orang yang punya wirid Al-Quran 1 juz, itu kalau orang normal baca 1 juz itu 25 menit kurang lah. Ya, orang kalau lancar bacanya itu 1 juz itu. Kalau dia 2 juz 15 hari khatam Quran. Kalau dia khatam Quran, datang ke rumah dia 70.000 malaikat. Soan, cuma nggak dengeran, kita nggak dengar salamnya. Kalau dengar saya kabur kita. Malaikat datang ke rumah kita setelah kita khatam 70.000 malaikat. Menanti doa kita. Makanya kalau kita khatam Quran pagi diaminkan oleh 70.000 malaikat. Ibnu Abbas kalau khatam Quran pagi dia kumpulkan anak-anaknya, istrinya, disuruh aminkan doa karena ijabah doa. Begitu juga dalam segala waktu mau dihatamkan, apalagi kalau orang yang alim itu ngapalin hatamkannya ketika sholat. Kemudian doa di sujud, setelah itu salam, panggil anak-anaknya, diulangi doa. Ketika kita baca Al-Quran, isti'adzah dulu, baru basmalah. Jadi supaya kita itu baca Al-Quran dengan penuh ta'zim, penuh dengan adab. Ya, penuh dengan ta'zim, penuh dengan adab. Jangan ada potensi gangguan. Begitu juga mau masuk sholat, wudu zinatakum inda kulli shalah. Kalau kita inda kulli masjid, wudu zinatakum inda kulli masjid. Dalam firman Allah. Diartikan oleh sebagian ulama, setiap kita mau masuk sholat, siapkan yang terbaik. Zina, kesempurnaan. Jadi kamu menghadap Allah. Jadi semua potensi gangguan itu dihindari. Imamul Haddad sendiri, ketika ada tamu mau kasih surat sebelum sholat, beliau tak tolak. Nanti setelah sholat. Jangan sampai ada sesuatu berita-berita apa yang nggak nyaman kebawa dalam sholat. Udah kita sholat semangat, janji ada orang mau bayar utang, tiba-tiba WA dibaca utangnya mundur 1 bulan. Ya, waduh berat ini. Janjian sama orang, udah semangat kita, ini habis sholat, udah janjian di tempat ini sama bulan, sudah semangat dia sholatnya. Ada urusan, asal hulus. Baca SMS sebelum sholat. Bulan bilang, walafuan nggak bisa ketemu hari ini. Mungkin kita jadwalkan ulang. Habis dia sudah. Berantakan itu urusan dia dibawa dalam sholat. Jangan.
Jadi sholat begitu, sholat di masjid, sholat Jumat apalagi, taruh HP di rumah. Ngapain kita bawa HP sholat? Bahkan Nabi itu doakan 2 orang untuk orang itu merugi. Yang pertama orang yang berdagang di masjid. Di zaman Nabi bagaimana berdagang di masjid? Ya mungkin tawar-tawaran, bisik-bisikan di masjid. Nabi larang. Yang kedua di zaman sekarang mungkin dengan SMS, mobil kita WA, kita bicara sama orang, transaksi, ya nggak bisa, sekian, udah net buat itu sekian, di WA ini, di masjid. Maka Nabi katakan, la rabahallahu tijarah. Semoga tijarah dia itu gagal berantakan, kata Nabi. Dan doa Nabi berlaku sampai hari kiamat. Ya, Nabi katakan, jika ada yang melihat itu, ucapkan itu, kata Nabi. Artinya Nabi sudah mengucapkan itu. Tapi kalau orang mana mau mengucapin itu? Pertimbangannya kan banyak betul. Jahat sama orang nggak mungkin, susah. Kecuali yang orang sahibul hisbah yang bertanggung jawab, ya tampil masjid atau yang lain. Tapi perorangan susah betul. Yang kedua, kalau orang cari barang hilang di masjid, la radallahu bawallatah. Semoga tidak ketemu yang dia cari. Dan berlaku sampai hari kiamat. Orang bawa HP ke masjid, hilang di masjid, muter satu masjid dari HP. Kata Nabi, insya Allah nggak ketemu itu HP, nggak bakal ketemu. Hati-hati. Apalagi orang sekarang yang pakaian putih-putih, yang kantongnya gede-gede, kayak kita diincar maling, wah gampang ini kantongnya. Ya, baju-baju takwa ini paling enak ini maling ini kalau mau ngambil HP itu. Hati-hati. Ada satu orang kehilangan HP di satu tempat, masjid atau acara waktu itu, dari majelis. Hilang HP itu yang penting bukan HP-nya, tapi nomor-nomornya. Nomor-nomor bulan-bulan ada semua di situ. Ya, ada semua di situ. Udah, biasa udah kehilangan HP, putus asa udah. Ya paling bisa SMS kita ke orang, tolong bang balikin nomornya, HP-nya boleh abang ambil. Kalau mau double saya kasih HP-nya ambil, saya tambahin uang 500.000. Yang penting HP itu dibalikin. Untung nomornya belum dibuang sama maling ini. Ini kejadian satu orang Twitter. Balas dia gak lama. Maaf Habib gak bisa. Malingnya kenal Habib, diincar Habib sama dia. Nah itu kan. Ini kira kalau sudah Habib uangnya gak disukain maling apa? Nah, paling enak. Kantongnya gede-gede, masuk majelis buru-buru. Apalagi yang gak punya adab, datang terakhir, datang mau duduk ke depan kalau masih muda misalnya. Udah wah ini yang datang yang gersak berusuk ini. Nah selesai. Maaf Habib tidak bisa. Udah, pakai ngomong Habib lagi. Memang diincar kan tandanya. Astagfirullahaladzim. Ini kalimat di kamar mandi nggak boleh ada pikiran apapun. Kalau masuk kamar mandi, kenapa Nabi katakan Bismillah, A'udzubillah? Karena Bismillah itu faedahnya tirai dari Allah yang akan menjadi hijab kita dengan alam jin. Itu fadilahnya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi kan kita buka aurat itu. Kalau kita baca Bismillah di luar, maka Allah akan berikan tirai, jin itu nggak bisa lihat kita. Subhanallah. Itu juga yang harus kita baca ketika kita masuk kamar. Ajarkan istri kita, anak kita di rumah. Kalau masuk kamar pribadi, mau ganti pakaian, mau buka pakaian, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat. Itu sitra min a'yunil jan, akan jadi tirai daripada pandangan jin. Ini kalimat dibaca sebelum masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi gak ada lagi kalimat. Ya, yang ada itu 2. Yang pertama adalah pikiran hati dan bentuknya adalah tafakkur. Dan kalimat ini, kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa? Orang di kamar mandi itu harus tenang, duduk, gak usah ngelihat ke atas, gak usah ngelihat ke tempat aurat. Orang yang suka lihat aurat dia, maka Allah akan jadikan buta dia. Akan buta. Orang yang lihat aurat tanpa sebab itu buta di akhir umurnya. Salah satu sebabnya. Dan Nabi itu gak pernah lihat aurat. Istri Nabi mengatakan, ma ra'amini wa ra'aituhu minhu. Gak pernah saya lihat aurat Nabi lihat aurat saya. Ada yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW itu kalau masuk kamar mandi, setelah beliau keluar,
kaki kanan. Yang pertama beliau ucapkan apa? Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami mengatakan kalimat ghufranaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memohon ampun kepada Allah atas terputusnya ya, kesempurnaan ibadah ketika di kamar mandi. Ya, Nabi itu kontaknya kepada Allah katakanlah 1000 volt. Begitu masuk kamar mandi, beliau itu kontaknya kan turun. Karena lisannya beliau nggak bisa bicara, pikir, jasadnya pun nggak bisa bergerak ibadah, hanya terbatas kepada amalan hati beliau. Jadi begitu beliau keluar, beliau mengatakan ghufranaka, 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 mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita awam, kita umat, maka ghufranaka itu lebih kepada permohonan maaf kita kepada Allah atas hinanya diri kita yang berlumur dosa, yang masih Allah berikan nikmat keluarnya kotoran. Bayangkan itu kotoran nggak keluar daripada kita. Bayangkan kotoran itu keluar bercampur darah misalnya, keluar bercampur sesuatu, na'udzubillah min dzalik. Maka di kamar mandi itu ibadah yang paling tinggi adalah tafakkur, bersyukur kepada dengan hati kita. Dan kalimat ini kata Al-Habib Syekh, bayangkan, masya Allah, ini semua izin Allah Subhanahu wa taala. Kotoran ini bisa keluar, ya, bisa nikmat. Makanya orang di kamar mandi itu jangan lihat ke atas, jangan lihat ke tempat najis, jangan lihat juga yang keluar dari kotoran dia, lihat ke depan dan jangan pejamkan mata, ya. Dan jangan buru-buru, begitu selesai hajatnya nggak usah berlama-lama. Itu satu masalah. Yang kedua masalah perlu kita waspadai. Kalau kita di kamar mandi, setelah kita mandi, kita bertelanjang, ya, kita buang hajat telanjang. Kemudian kita ingin wudhu, kita diharamkan wudhu dalam keadaan telanjang. Ingat itu. Karena aurat kita pun di dalam tempat tertutup, jika tidak ada hajat, itu 2 area kemaluan itu wajib ditutup. Jadi kalau kita sendiri pun di kamar, nggak boleh kita mentang-mentang nggak ada yang lihat terus telanjang bulat begitu, nggak boleh. Ya, itu haram. Jadi aurat di dalam kegelapan, sekalipun gelap, sekalipun nggak ada orang, ketika orang sendirian di kamar, itu nggak boleh telanjang bulat, itu haram. Asawatan, itu 2 tempat kemaluan itu wajib ditutup. Artinya kalau kita setelah buang hajat, ya, itu sudah udur, itu sudah hajat memang. Selesai, cebok, bersih, pakailah handuk atau pakailah kain, baru kita wudhu. Di jalan juga wudhunya telanjang karena nggak ada hajat kata ulama. Karena laisa lahu hajatun fi kashfi auratihi fi halatil wudhu. Nggak ada hajat dia wudhu dengan telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Allah memberikan kita manfaat yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana wa